warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dapat klien namanya Bapak Ardi dari SD Al-Azhar. Guru olahraga ya Pak? Guru agama. Oh, guru agama. Bapak ini mengalami cedera engkel. Ini udah dipijit ya Pak? Ya. Jadi kalau cedera engkel yang pertama harus dilakukan adalah diistirahatkan, kedua dikasih es, beri es, pecahkan es, tempel di sini 15-20 menit. Lakukan itu sebanyak 3 kali minimal, atau boleh juga sekali 2 jam. Setelah itu lakukan pengikatan dan tinggikan dari arah jantung pada saat mau tidur. Apabila dia dipijit baru kena masih masa peradangan, dipijit dia akan melebar luka ya, karena peradangan itu terjadi luka. Kalau dibiarkan melukai dan merusak jaringannya. Sekarang jaringannya melebar kan, meradangnya. Jadi yang harus dilakukan ya, lewati masa peradangan dulu 3-6 hari. Sekarang kita tes dulu kaki Bapak, coba luruskan Pak. Terjadi perubahan room namanya ini. Tidak sama. Tidak fleksibel ya. Jadi kalau cedera jangan dipijit daerah sini karena terjadi luka di sini. Kalau dipijit aturan cederanya bisa sembuh 14 hari, malahan bisa jadi berbulan-bulan jadi. Kalau dipijit di daerah sini dan daerah sini bawah mata kaki, karena setiap cedera biasanya terjadi luka. Oke, kita akan mulai. Yang harus dilakukan lemaskan otot tulang keringnya sampai selemas mungkin. Ini otot tulang kering yang mempengaruhi engkel kaki kalau cedera, dan tendon Achilles juga mempengaruhi. Jadi yang pertama kita lakukan ya lemaskan ini dulu, baru bagian belakangnya buat selemas mungkin. Oh iya, Bapak ini, saya nama apa tadi Pak? Ardi. Bapak Ardi ini juga punya channel YouTube. Nama channelnya apa Pak? Ardi Fakot Ardi Pakot sama penyambung lidah ulama. Penyambung lidah ulama. Tentang apa channelnya Pak? Kalau Ardi Fakot itu channelnya tentang aktivitas sehari di sekolah maupun di rumah bersama anak-anak. Dan kalau penyambung lidah ulama itu khusus video-video ceramah yang berkualitas di masjid, ingin disampaikan ke jamaah yang ataupun penonton di rumah yang kira-kira ingin mendengarkan kembali ceramah yang dari masjid. Mudah-mudahan video-video Bapak bisa menebar kebaikan ya Pak. Ya, amin. Amal jariah juga Pak. Oke, kita lakukan pakai alat pemanas sekarang. User sini Pak. Ini fungsinya agar lebih cepat membuat otot tuh rileks.
Balik badan lagi, Pak. Balik badan lagi. Bang, di keduanya si Umar mungkin ada nggak merek lo bang? Si Khalid ada nggak? Ada nggak kayak? Ya kan? Si Umar lengan panjang, si Khalid lengan pendek. Atin ombaknya balian sama lengan panjang dah. Iya. Oh bintang, oh ya bulan, bulan di mana bintang, oh bulan di mana bintang. Kalau sudah dimonef nanti Val, sudah dimonef nanti bisa nanti Val live nanti. Oh gitu, Pak. Dan sekarang pun bisa juga live. Oh, Banyak langsung penonton. aku kurang hati soalnya, Pak. Jadi kalau live itu bisa langsung masuk di apa di view jam tayang. Ini video pun lah banyak. Itu udah periksa tuh jam tayangnya berapa jam itu. Belum bisa dimonet, Pak. Soalnya kalau petang singkit video. Yang kita lemaskan sekarang nih otot gastrocnemius dan otot soleus, serta ini otot soleus nih sampingnya. Ini gastrocnemius, otot betis. Ini tendon Achilles. Siap. Iya, nak. Oh, apa itu? Ampun, Mau Pak. aduan ya bang? Kamu bawa mah? Jadi pegang pasang. Setelah itu plantar fascianya terjadi spasme namanya. Spasme itu kekakuan otot karena asam laktat meningkat. Asam laktat itu baik sebenarnya. Asam laktat tuh dia di aliran darah kita tuh kalau oksigen yang cukup dia bakalan dibentuk jadi protein untuk jadi energi di bagian otot. Cuman dia kalau bertahan dia bakalan terasa sakit, kaku, efeknya lemas, layu, malas. Jadi dia harus dirilis. Sedikit lagi. Jadi kalau cedera, usahakan jangan langsung dipijit. Kompreses dulu untuk lebih aman ya. Iya, nak lampu. Calon dokter nih, sekali. Kita lemaskan bagian tumitnya. Mas Pak, masih kaku kayaknya. Balik badan Pak. Tidur nak. Boleh Bapak tiduran, boleh. Sedikit lagi nih.
sakit di otot apa tuh? Iya, Tulang kering. masih sakitnya. Jadi setelah dimasas, kita lakukan latihan penguatan agar ligamennya terjaga elastisitasnya sama kekuatannya. Karena kalau cedera, ligamen itu mengendur ya dia kan, kendur, elastisitasnya berkurang, kekuatannya pun berkurang. Jadi memang harus latihan penguatan setelah itu. Lemas pak, lemas, 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 lemas kaki pak, lemas pak, lemas. Tagang mana pak? Lemas. Gini Mas ini. Kita lakukan penarikan. Coba kita cek lagi. Masih belum. Masih coba semua. Si otot tulang keringnya masih harus dianukan. Yang bagian itu yang sakit. Iya. Nah sama otaknya tumpuk. Jadi ototnya kaku nih pak. Kaku. Kaku sekali ototnya. Jadi kalau setelah cedera berapa lamanya hentikan aktivitas olahraga apa? Kalau cedera engkel biasa 14 hari. Mas Ali. Kalau tidak dipijit di pertama ya. Kalau awalnya dipijit ya kayak gini jadi pak. Gini deh. Terus jaringannya kan rusak nih. Aturannya sembuhnya 14 hari bisa sembuh kan. Nah, ini bisa jadinya 1 bulan lebih atau bisa berbulan-bulan kalau dia nggak direposisi ulang, diperbaiki ulang. Itu yang mengakibatkan kan beda nih, jauh perubahannya, jauh beda. Karena bapak mungkin yang pijit salah pijit, dipijitnya yang ini nih di bawah mata kaki nih. Karena ada robekan, robek, luka kita pijit tambah luka jadi ya. Aturan sembuhnya 14 hari, latihan penguatan aman. Cuman karena udah dipijit, aturan 14 hari bisa jadi sebulan, 2 bulan, maka bahkan berbulan-bulan kalau tidak diperbaiki lagi. Sekarang kan bisa permanen jadinya nih. Cuman sekarang kita kan usaha untuk memperbaikinya lagi nih. Mudah-mudahan setelah dipijit, bapak lakukan terapi, lakukan kompres hangat. Tujuan kompres hangat, kalau kompres dingin memperkecil pembuluh darah supaya aliran darah berkurang dan mengurangi rasa nyeri. Selain mengurangi rasa nyeri, membuat kaki merasa lebih nyaman. Kalau kompres hangat tujuannya, cuman kompres hangat yang harus dilakukan kalau pas cedera, kompres dingin dulu baru hangat setelah masa peradangan hilang. Kompres hangat gunanya untuk melancarkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah agar darah-darah bisa membawa sel-sel untuk memperbaiki yang terjadi luka atau cedera, membawa nutrisi. Jadi itu fungsi kompres hangat. Jadi kalau kompres hangat dilakukan pada awal cedera, cedera akan bertambah berat, tambah bengkak, berdenyut. Jadi memang kompres hangat sebaiknya setelah masa peradangan lewat. Masa peradangan itu 3-6 hari. Kalau sekarang esok boleh kompres hangat, hari ini kompres dingin dulu, besok kompres panas sudah nggak apa-apa. Untuk memperbaiki yang lain jaringannya kan. Sedikit berbagi ilmu pak tentang cedera.
agar Jadi- tidak terulang lagi. Jadi pemirsa, penonton channelnya Ripal, ini kenapa kok bisa terjadi? Ya mungkin kadang-kadang teman-teman yang suka olahraga ataupun yang gila olahraga terutama sepak bola kadang-kadang mengabaikan cedera. Ketika pas cedera sore kalau ada kesempatan waktu main 1 hari atau 2 hari malah dibawa lagi main. Ini akibatnya memang saya kemarin tuh pas cedera 3 hari setelah itu ikut masih menggunakan Iya. main lagi. Nah, sampai 2 kali seminggu Nah, dalam kondisi begini walaupun kondisi tidak sempurna larinya tetap juga pakai main bola. hobi ya, Jadi Pak. beginilah jadinya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang suka hobi main bola ketika cedera pesan Nipol tadi istirahatkan selama berapa Pak? 14 Kalau hari ya? engkel 14 hari. 14 hari. Ya, sebaiknya 14 hari setelah masa peradangan lewat, latihan penguatan jinjit. Nah, jinjit. Macam-macam bola latihannya. Ada dengan karet, misalnya ini karet misalnya. Kita tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Sudah tuh, ini pegang, dorong samping, dorong samping, dorong samping. Atau dan teknik ketiga, ini ditahan, ini anggap karet nih, tahan, dorong, buat engkel kaki. Yang keempat, taruh karet itu ikat di kursi misalnya di yang keras lah. Jadi ini misalnya diikat, kita lakukan kayak gini, lakukan penarikan supaya ligamennya kembali kuat. Karena kalau cedera tidak diperbaiki dengan benar, kita main lagi akan terjadi pengulangan yang sama, cedera yang sama, bahkan lebih parah. Jadi kalau cedera, perbaiki dulu, buat latihan dulu, penguatan dulu, baru main lagi nggak apa-apa. Yang penting kita siapkan dulu kaki ya, ototnya, biar kuat, baru boleh